Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat bertemu kembali di semester yang kedua untuk kimia, pelajaran kimia. Kita masuk pada bab tentang hukum dasar kimia. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan memahami bagaimana kita mengerti mengenai tata cara atau tata nama senyawa. Karena yang namanya senyawa itu kan banyak sekali. Jadi mestinya kita bisa menyebutkan atau dengan memberikan namanya. Oke, kita mulai dari yang poin 4 ini ya. Di situ ada CO2. CO2, di situ ada unsur pertama, kemudian anion, kemudian nama. Nah, CO2 unsur pertamanya jelas C, karbon. Jumlahnya 1. Anion, oksigen, jumlahnya 2. Nama senyawanya karbon dioksida. Kemudian yang kedua, P2O3. Unsur pertamanya jelas fosfor. Jumlahnya 2. Anionnya oksigen. Jumlahnya 3. Namanya apa? Namanya adalah difosfor trioksida. Jadi difosfor trioksida. Jadi kalau diingat-ingat ya, kalau 2 ada akhiran 2 itu pakainya di ya, seperti ini, dioksida. Ada ini 2 juga berarti difosfor. Kalau tri itu kalau 3 itu namanya tri. Nanti kalau 4 itu tetra, 5 itu penta, dan seterusnya. Kemudian yang Cl2O5. Cl2O5, unsur pertamanya jelas 2, anionnya itu ada 5. Berarti dikloro pentaoksida. Jadi diingat-ingat ya. 1 itu mono, biasanya mono nggak ditulis. 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta. Nah, seperti ini urutannya manakala kita menyusun sebuah senyawa yang sama-sama dia bukan logam atau senyawa-senyawa oksida. Senyawa-senyawa oksida itu maksudnya apa? Yang berkaitan dengan atau yang berikatan dengan oksigen. Ini kan semuanya berikatan dengan oksigen, dinamakan sebagai senyawa oksida. Kemudian selanjutnya adalah nomor yang kelima. Di sini juga sama, pahami tata nama senyawa ionik. Nah, ini bedakan ionik. Kalau yang namanya ionik itu adalah antara ikatan logam dengan non logam. Di sini ada bagian logam, ya. Kemudian anionnya tergantung, ada yang pakai oksida, ada yang pakai halida, ini kan Br, FCl, BRI, itu semuanya namanya anion halida. Kemudian ada yang ikatan ion. Nah, kita coba saja rangkai satu persatu. Yang pertama, natrium. Muatannya 1. Kemudian di sini anion. Ya. Kemudian anionnya itu adalah O2. Terus di sini Br-, kemudian ClO3-. Nah, ingat ini plus, ini 2- ya. Sorry, ini bukan 2. O2- seperti ini. Ini positif 1, ini ada 2-, berarti Na-nya harus berapa? Harus 2. Berarti Na2O. Plus ini min, sudah langsung tinggal gabungkan, NaBr. Plus sama min, langsung gabungkan, NaClO3. Nah, mengenai namanya, kita bisa beri nama. Yang pertama adalah natrium oksida. Natrium oksida. Kemudian yang ini natrium bromida. Kalau ini natrium
klorat ya, klorat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, magnesium 2 positif. Magnesium 2 positif berarti ini 2 plus, ini 2 min. Bisa langsung saja MgO. Ini ada 2 plus, ini ada 1 min. Berarti Br-nya harus ada 2, berarti MgBr2. Ini juga sama, MgClO3. Harus ada berapa? 2, biar sama. Ini 2 plus, ini harusnya 2 min. Biar jadi 2 diapakan? Ini harus ada 2, dikasih indeks belakangnya. Seperti itu. Ini magnesium oksida. Oksida. Ini magnesium bromida. Ini magnesium klorat. Nah, selanjutnya kita punya Ag atau perak ya, sama Ag positif berarti ini Ag2O, kemudian AgBr, kemudian AgClO3. Nah, seperti ini. Sebenarnya nggak perlu dikurung juga nggak apa-apa ya. Itu sudah benar, tidak perlu, misalkan pun toh tidak perlu dikurung. Seperti itu ya. Ini jelas perak oksida ya. Perak oksida, perak bromida, perak klorat. Seperti itu. Nah, atau oh ya benar ya. Udah benar. Klorat. Perak klorat. Kemudian kalau Al3+, Al3+. Nah, bagaimana? Ini 2 min. Berarti saling dipertukarkan. Pakai seragam muslim. AgAl dikalikan 2, O-nya ada 3. Nah, ini namanya aluminium oksida. Kemudian kalau dengan Br, berarti 3 plus, Br-nya harus 3. Berarti Al Br3. Ini Al ClO3 3 kali. Kenapa 3 kali? Kalau 3 kali kan jadi 3 min dengan 3 plus. Nah, itu baru bisa. Oke, gitu ya. Ini untuk yang nomor ke-6, kelima. Berikutnya untuk nomor yang ke berapa ini? Yang ke-6. Kita bisa kerjakan ini ya, permasalahan yang di atas. Yang pertama, urut saja di sini. Nah, berarti ini Fe, kationnya kalau Fe plus ya. Fe plus itu nanti jadi Fe2 plus maksud saya. Fe2 plus berarti jadi FeO. FeO, kemudian di sini jadi FeCl2, kemudian jadi Fe. Fe berapa ya? Ini 3 min, ini 2 plus, berarti tukar. Berarti Fe-nya 3 kali, kemudian PO3-nya adalah 2 kali. Ini dikatakan besi 2 oksida. Ini besi juga 2 klorida. Ini besi 2 fosfit ya. Fosfit. Ini senyawa fosfit. Beda ya dengan PO4. Kalau PO4 itu nanti fosfat. Kalau PO3 itu fosfit. Berikutnya Fe3+. Itu nanti kalau dengan FeO itu jadinya ini muatannya 2 min. Berarti Fe-nya 2 kali, O-nya 3 kali. Kalau dengan FeCl berarti FeCl3. Kemudian kalau ini udah 3, ini 3 berarti langsung saja FePO3. Selesai. Berarti ini adalah besi 3 oksida
besi 3 klorida, ini besi 3 fosfat. Nah, seperti ini. Kemudian mangan sekarang. Mangan 2 positif. Langsung dengan 2 min itu jadi M. Oh, kok Mg itu Mn ya. Kalau Mg itu kan magnesium, MnO. Kemudian di sini jadi MnCl2. Iya kan? Kemudian kalau ini 2 plus, ini 3 min, berarti tukar tempat. Nanti Mn-nya 3, PO3-nya 2. Seperti itu. Mn berapa tadi? 3, PO 3 2 kali. Nah, seperti ini. Kita punya, berarti ini mangan oksida. Ini mangan 2 juga klorida. Kemudian ini mangan 2 fosfat. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang terakhir, untuk muatan Mn4 positif ya, berarti kita bisa tulis Mn4 positif itu jadi MnO2. Kemudian di sini MnCl4. Ini Mn berapa ini? Mn 3 kali PO3. Sebentar. 4 ya. Nah, seperti ini. Ini jadi mangan 4 oksida. Ini mangan 4 klorida. Kemudian ini mangan 4 juga fosfat. Nah, seperti ini. Jadi diingat-ingat mengenai polanya. Kalau besinya, kalau logamnya, logam Fe, Mn, Al, Ag, ya, seperti itu. Umumnya itu untuk penulisannya itu disertai dengan biloknya. Jadi kalau besi, khusus untuk besi dengan Mn ya. Jadi 2 ini sudah menunjukkan biloknya, bilangan oksidasinya. Besi 3, biloknya 3. Besi 2, biloknya 2. Besi 4, biloknya 4. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa untuk penamaan senyawa untuk yang selain 1A dan 2A pada logam ya, logam dengan non-logam. Jadi kayak gini, logam ditambah non-logam. Jadi oksigen, Cl, PO4, PO3 min, itu kan non-logam. Nah, cara penamaannya disebutkan logamnya. Kemudian ini bilok logam, baru anionnya. Diikuti nama anion. Seperti itu. Jadi logamnya disebutkan seperti besi, kemudian biloknya, di sini biloknya 2, 3, 2, 4, kemudian baru anionnya. Anionnya kan oksida, klorida, dan fosfat. Seperti itu. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.